Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang literasi digital, baik digital etik. Berikut adalah anggota kelompok 1. Mila Amalia, 2. Noga Muktiwati, 3. Toriks Akbar, 4. Raffi Al-Fajar, 5. Rivaldi Setia, 6. Muhammad Ibnu. Berikut adalah daftar pembahasan pada materi kali ini. 1. Definisi digital etik, 2. Manfaat digital etik, 3. Masalah umum digital etik, 4. Ruang lingkup digital etik, dan yang terakhir adalah peraturan tentang digital etik. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Raffi. Raffi, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelum masuk pada pembahasan utama, kita akan melihat data pengguna internet di Indonesia terlebih dahulu. Nah, data ini diambil dari sumber Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau singkatannya adalah APJI pada tahun 2020 dan GoSuite pada tahun 2020. Di tahun 2020, Indonesia mempunyai jumlah penduduk total sekitar 271,35 juta jiwa. Nah, sedangkan yang menggunakan internet sejumlah 166, juta dan 160 juta merupakan pengguna media sosial aktif. Artinya sekitar 53,7% atau lebih dari setengah jumlah total penduduk Indonesia telah menggunakan perkembangan teknologi digital. Jumlah ini membuat Indonesia berada pada peringkat ketiga dunia di bawah negara India dan Cina yang menempati posisi ke-1 dan 2 jumlah pengakses internet terbanyak di dunia. Dengan demikian, dunia digital atau dunia media sosial tidak serta-merta menjadikan tempat yang aman, namun justru malah bisa menjadi bumerang bagi penggunanya. Nah, dengan jumlah yang begitu banyaknya pengguna internet dan media sosial aktif di Indonesia, jika tidak ada peraturan mengenai digital etik atau etika digital, maka bukan tidak mungkin, malah akan menjadikan banyak masalah dan kasus yang akan bermunculan nantinya. Maka dari itu, betapa pentingnya pendidikan digital di era transformasi digital pada zaman saat ini untuk dijadikan pelajaran bagi para penggunanya supaya lebih bijak lagi dalam berselancar di dunia digital. Tadi sedikit intermezzo mengenai data pengguna di Indonesia, data pengguna internet pada tahun 2020. Kemudian langsung saja kita masuk pada pembahasan materi yang utama, yaitu tentang pengertian digital etik atau etika berdigital. Apa sih itu etika digital? Nah, kita akan membahas poinnya satu persatu. Digital sendiri merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on. Dan biasanya digital ini berkaitan dengan sistem dan peningkatan seperti media sosial. Nah, kemudian etik atau etika. Secara bahasa, pengertian etik atau etika adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Nah, sedangkan secara umum etika ini berkaitan dengan sikap dan perilaku atau tata krama, lebih mudahnya. Nah, maka bisa diartikan apa sih itu digital etik? Digital etik. Slide selanjutnya. Definisi dari digital etik sendiri. Maka bisa diartikan bahwasanya digital etik adalah kemampuan menyadari, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital etik atau etika digital bisa dimaknai sebagai tata krama dalam memanfaatkan sistem digital seperti bermedia sosial dan berinternet untuk berbagai keperluan dan kepentingan. Nah, itu adalah pengertian dari digital etik atau etika berdigital. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Raffi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Farid.
Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dari beretika digital. Seperti yang kita tahu dalam perkembangannya, era digital sangatlah cepat yang tahun per tahun selalu terjadi pembaruan yang berbanding terbalik dengan perkembangan norma agama yang masih cukup lambat di Indonesia, salah satunya etika. Dengan mempelajari digital etik, diharapkan para pengguna perangkat digital bisa menggunakan etika dengan norma-norma agama yang berlaku. Salah satu contohnya yaitu tidak memposting hal-hal negatif, tidak memposting hal-hal yang menyebabkan emosi, tidak menghina, tidak menyindir, tidak membiarkan berita palsu atau hoax, tidak berkomentar negatif, dan lain-lain. Dalam beretika baik dan positif atau mempelajari digital etik, kita dapat memperoleh manfaat. Yang pertama yaitu personal branding. Dengan etika digital, kita bisa membangun personal branding atau cerminan diri kita di dunia digital, yang mana personal branding inilah yang berpengaruh dalam cara pandang orang dalam dunia digital terhadap kita. Etika digital juga berpengaruh besar terhadap pekerjaan dan masa depan kita. Yang kedua ada pengembangan diri. Dengan beretika baik dan positif pada dunia digital, kita dapat menunjang pengembangan diri kita seperti kepercayaan diri, reputasi yang baik, dan mencegah salah paham dari berbagai pihak. Yang ketiga ada relasi. Dengan beretika yang baik, kita dapat terpandang baik dan sopan di dunia digital, sehingga tidak menutup kemungkinan kita untuk mendapatkan relasi di sana. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Torik. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibnu. Masalah utama dalam digital etik. Selanjutnya, masalah umum digital etik. Yang pertama yaitu penyebaran hoax, yaitu pelanggaran ini sering kita temui karena pesatnya perkembangan teknologi yang memudahkan seseorang berkomunikasi dalam jangka waktu yang cepat. Yang kedua itu ada defamation. Defamation yaitu menulis nama orang yang tidak disukai di media sosial dan kemudian diunggah sehingga menjadi konsumsi publik. Nomor tiga adalah penipuan online, yaitu menipu konsumen dengan iming-iming produk yang berkualitas tetapi tidak sesuai dengan realitas. Nomor keempat yaitu bullying, yang mana bullying adalah ancaman, intimidasi, kekerasan atau pemaksaan pada orang lain. Yang kelima adalah perjudian online, yaitu sebuah permainan bertaruh di mana pemenang akan mendapatkan hadiah yang biasanya berupa uang dari masing-masing pemain. Nomor 6 yaitu pembajakan, yaitu melakukan pengiriman pesan secara bertubi-tubi tanpa dikehendaki oleh penerima pesan yang terjadi oleh pengguna media sosial. Materi selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Ibnu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Logal. Baik, untuk materi selanjutnya, mari kita belajar sedikit mengenai ruang lingkup digital etik. Slide selanjutnya. Ruang lingkup digital etik meliputi kesadaran, integritas, responsibility, dan kebajikan. Kesadaran yaitu melakukan segala sesuatu dengan sadar atau memiliki tujuan. Media digital yang cenderung instan seringkali membuat penggunanya melakukan sesuatu dengannya tanpa sadar sepenuhnya. Integritas, media digital yang sangat berpotensi manipulatif, mudah, dan menggoda penggunanya bertindak tidak jujur. Pelanggaran hak cipta, misalnya plagiasi, manipulasi, dan sebagainya adalah contoh-contoh isu integritas. Responsibility, kemampuan menanggung konsekuensi dari perilakunya. Sementara kebajikan menyangkut hal-hal yang bernilai kemanfaatan, kemanusiaan, dan kebaikan. Kebajikan menggunakan media digital sebagai media dan mewadahi hal-hal positif. Slide selanjutnya. Cakupan digital etik meliputi etika berinternet, net required, memahami apa yang sebaiknya diunggah dan tidak ketika menggunakan media sosial dan perangkat digital lainnya. Pengetahuan mengenai konten negatif. Pengetahuan ini menyangkut informasi yang mengandung hoax, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif lainnya. Slide selanjutnya.
pengetahuan dasar cara berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital sesuai dengan etika digital dan peraturan yang berlaku. Pengetahuan dasar bertransaksi, transaksi di era etika digital dan peraturan yang berlaku. Mengetahui jenis-jenis interaksi transaksi elektronik di ruang digital sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengetahui bagaimana cara untuk berinteraksi dan bertransaksi elektronik secara aman di ruang digital. Terus selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Doga. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibnu. Nomor 5 yaitu tentang peraturan digital etik. Selanjutnya, pasal-pasal tentang cyber etik. Yang pertama ada pasal 27 ayat 1 sampai 4, pasal 28 ayat 1 dan 2, pasal 29, pasal 30 ayat 1 sampai 3, pasal 31 ayat 1 sampai 4, pasal 32 ayat 1 sampai 3, dan terakhir ada pasal 33. Berikut isi dari beberapa pasal yang telah disebutkan tadi. Yang pertama ada pasal 27 ayat 1, di mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektrik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Yang kedua, ada pasal 28 ayat 1, di mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang ketiga, ada pasal 29, di mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Yang keempat ada pasal 30 ayat 1, di mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Nomor 5 ada pasal 31 ayat 1, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Yang terakhir ada pasal 32 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berkaitan terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.